Laut selalu jadi pelindung kami, tapi malam itu suara ombak membawa kabar buruk. Kapal asing menepi tanpa izin. Api menyala di kejauhan. Aku, cucu dari pejabat Sriwijaya, hanya bisa memeluk ibu, mencoba menenangkan tangisnya. Di pelabuhan, orang-orang berlarian. Kami terlalu percaya bahwa kerajaan laut tak bisa disentuh. Tapi lautan hari itu bukan sekutu. Ia hanya menonton kami terbakar. Kami tinggal di Palembang, jantung Sriwijaya. Tapi siapa hari ini yang mengingatnya? Dulu, biksu dari India datang belajar di sini. Pedagang dari Cina memuja pelabuhan kami. Kini, reruntuhan itu hanya dilihat sebagai batu tua tak berarti. Aku berjalan di sela pohon, menatap sisa dinding yang nyaris lenyap. Ini bukan hanya kota yang runtuh. Ini jiwa kami yang dilupakan sejarah. Mereka bilang Majapahit adalah puncak Nusantara. Tapi kami tahu sebelum itu ada Sriwijaya. Ribuan kapal, perdagangan rempah, sekolah Buddha. Kini semua itu hanya cerita yang dibisikkan kakek di tepi sungai. Aku ingin berteriak. Kami juga pernah berjaya. Tapi dunia terlalu sibuk menulis sejarah pemenang. Aku masih kecil. Tapi kakek bilang, darah Sriwijaya mengalir dalam diriku. Di sekolah, kami belajar soal Majapahit, Belanda, Jepang, tapi nama Sriwijaya jarang disebut. Jadi aku menulis sendiri di buku harian tentang kerajaan laut yang dulu mengajarkan dunia berdagang dan berpikir. Kami mungkin tak lagi punya istana, tapi selama ingatan itu masih hidup di satu anak kecil, Sriwijaya belum benar-benar hilang. Yang menghancurkan kami bukan hanya musuh dari luar, tapi juga pengkhianat dari dalam. Saudara sendiri yang membuka jalur masuk bagi musuh, karena ingin kuasa lebih. Ayahku pernah bilang, jika keserakahan menular maka rumah kita akan runtuh dari dalam. Aku tak percaya waktu itu. Tapi malam pengkhianatan, istana terbakar tanpa satu panah pun dilepaskan. Sriwijaya mulai mati, bukan karena kalah, tapi karena dikhianati. Setelah kolam rusak, Majapahit datang menuntut sisa. Mereka sebut ini penyatuan Nusantara, tapi bagi kami, ini penjajahan yang dibungkus kebanggaan. Perahu perang mereka masuk lewat sungai, membakar kota yang belum sempat pulih. Aku melihat kakakku tewas di depan mata, mencoba melindungi relik leluhur. Kami melawan, tapi Sriwijaya sudah tak punya cukup darah untuk berperang. Setelah semua usai, kami tinggal sisa runtuhan. Batu-batu sakral yang remuk, manuskrip yang terbakar, pelabuhan sunyi. Tapi entah kenapa, dari dalam hati, aku masih merasa Sriwijaya belum benar-benar mati. Mungkin karena aku masih hidup. Mungkin karena kita masih bisa bercerita. Atau mungkin karena sejarah tak bisa dibulu sepenuhnya. Aku tak tahu banyak, tapi kakek bilang, aku keturunan Sriwijaya. Ia menitipkan padaku satu batu kecil, katanya bagian dari dinding istana. Jangan simpan sebagai benda, katanya, tapi simpan sebagai cerita. Kini aku menulis kisah ini, berharap seseorang membaca dan mengingat. Jika kamu mendengarkan, maka warisan itu hidup, dan Sriwijaya tak pernah benar-benar hilang.